Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini kami masih akan membawakan kisah dari Bang Beben atau Ahmad bin Bella, Perang Santet di Tanah Kalimantan, Parangmaya, dan sudah masuk part keduanya. Kisahnya bener-bener keren banget ya. Dan sekali lagi buat teman-teman mungkin yang suka baca ya, bisa beli nih buku Parangmaya. Inilah kisah dari Bang Beben ini, dan asli kisahnya keren banget, menegangkan banget, semuanya dapat di sana, dan nuansa Kalimantannya tuh dapat banget. Bisa dibeli teman-teman, langsung aja, kami ada linknya juga di deskripsi, kami cantumkan, harganya murah meriah, bersahabat buat teman-teman. Sekali lagi terima kasih kepada Bang Beben ya atas kisahnya yang luar biasa. Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Entry ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian barat. Oh iya, buat teman-teman yang puasa tetap kuat ya, selamat menunaikan ibadah puasa. Masih berapa hari, baru berapa hari nih ya, masih panjang, semoga kita kuat sampai selesai teman-teman ya. Dan gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Tanah Kalimantan. Perang Santet di Tanah Kalimantan, Parangmaya Part 2. Aku gusar dengan perilaku Pasalundik. Sebagai laki-laki, dia terlalu pengecut. Tidak ada sedikit pun perasaan kasihan kepada Bawi, gadis kecil itu. Pasti berharap ada yang bisa menolongnya saat ini. Jiwanya yang rapuh tengah tersesat di belantara yang luas, kedinginan dan ketakutan. Tidak bisakah diusahakan sesuatu? Aku akhirnya angkat bicara lagi-lagi. Jawaban Pasalundik mengecewakan kami semua yang kini duduk berdekatan di depan kamar Bawi. Lihatlah, seru Pasalundik. Takut-takut, pipi Bawi ia pukul pelan. Gadis kecil itu tidak bereaksi. Hanya mulut kecilnya yang terus berkata tolong tanpa suara. Pasalundik membuka mata Bawi satu persatu. Diperiksa layaknya dokter puskesmas. Melihat Pasalundik termangu, kami yang menyaksikan ikut-ikutan khawatir. Dia lantas membuka bibir Bawi. Tampaklah sepasang taring yang sepertinya mulai tumbuh. Taring itu memanjang di celah gigi, membuat gusi Bawi berdarah. Pasalundik menoleh, menatap kami dengan tajam. Ini bukan taring manusia. Kalian lihat saja sendiri. Taring ini akan terus tumbuh, memanjang hingga keluar dari celah bibir. Sayang sekali, aku tidak bisa berbuat banyak. Sebentar lagi. Pasalundik di sini menggantung kalimatnya, membuat kami tenggelam dalam pikiran masing-masing. Tanpa ia lanjutkan, kami tahu apa yang akan terjadi selanjutnya dengan Bawi. Sebentar lagi, Bawi akan Basalu, berubah wujud menjadi hewan liar. Lanjut Pasalundik datar. Aku tak sepenuhnya percaya ucapan Pasalundik. Sulit dinalar ada manusia bisa berubah wujud menjadi makhluk lain. Aku hanya kasihan dengan Bawi. Gadis kecil itu harusnya menikmati waktu bermain bersama teman-temannya, bukan dipasung bagai orang gila. Melihat kami termenung, Pasalundik kembali buka suaranya. Biasanya orang punya ajian tertentu akan Basalu bila tidak sempat melepaskan ajian sebelum meninggal. Tapi entah apa yang terjadi dengan Bawi. Sepertinya ada orang yang hendak membuatnya celaka. Semua ini ulah si Dehen. Suara ukar yang menggelegar mengagetkan kami semua. Dia berdiri dengan tinju terkepal. Tubuhnya gemetar menahan amarah. Mulutnya mengeluarkan sumpah serapa kepada Dehen, pembakal terpilih. Tidak baik sembarang menuduh. Perkara gaib sulit dibuktikan. Salah Pasalundik. Kalau bukan Dehen, siapa lagi? Potong ukar kesal. Hanya Dehen yang paling berambisi ingin menjadi pembakal. Segala cara dia lakukan, bahkan ilmu hitam. Pembakal Dehen, ia jadi pembakal dengan cara licik, cara terlarang. Bukannya ada calon lain. Itu hanya akal-akalan si Dehen, sambung Pak Gerson. Calon ketiga adalah Rinto, sepupunya Dehen sendiri. Jadi sewaktu aku mundur, pemilihan bisa terus berlangsung. Setelah aku tidak lagi mencalon,
Dehen terpilih jadi pembakal tanpa hambatan berarti. Jauh di lubuk hati, aku dan Pak Sondik tahu bahwa pelakunya adalah Dehen. Aku tidak habis pikir, bagaimana bisa manusia silau akan kekuasaan. Baru pemilihan tiket desa sudah menggunakan ilmu hitam, apalagi yang lebih tinggi. Mungkin ada banyak dukun yang turun tangan. Apa kalian semua punya bukti kalau Dehen dalang di balik semua ini? Cecar Pak Salundik. Pak Gerson dan istri menggelengkan kepala, keduanya tertunduk, menyadari tuduhan mereka tidak bisa dibuktikan. Beras kuning. Ya, aku menemukan beras kuning, tutur Ukar. Tidak hanya Pak Salundik, Pak Gerson dan istri juga terperanjat mendengar ucapan Ukar. Ukar menatap kami satu persatu dengan nafas tak teratur. Suatu malam, aku dan beberapa orang kawan berangkat ke ibu kota kecamatan untuk menonton acara dangdutan. Kami sengaja mencari hiburan, karena suasana desa saat itu begitu tegang. Semua orang saling curiga karena beda pilihan. Kira-kira pukul 12 malam, kami kembali ke desa. Saat itulah, aku dan kawan-kawanku melihat ada orang mengendap-endap di depan rumah, berjalan mondar-mandir dengan tingkah mencurigakan. Saat hendak kami sergap, dia berlari ke dalam hutan di ujung desa lalu menghilang. Setelah itu, aku menemukan butiran beras kuning di depan rumah. Behas Bahenda, sambar Pak Salundik seketika. Behas Bahenda merupakan media untuk berhubungan dengan arwah para leluhur. Di tangan orang jahat, Behas Bahenda bisa digunakan untuk mencelakai orang lain. Dugaanku, orang itu menaburkan beras kuning sembari membacakan mantra arwah, memanggil Kamiak untuk mencelakai keluargamu. Pak Salundik semakin gelisah dengan raut wajah tegang. Sudah kalian bicarakan dengan Dehen? Meminta ia mencabut barang maya? Tanya Pak Salundik. Sudah 3 kali, tapi dia tidak menggubris, balas istri Pak Gerson. Aku sampai memohon menangis di kakinya, tapi dia tidak peduli. Kami bahkan diusir dan dicaci maki. Kami dikatakan hendak menebar fitnah. Orang suruh hanya menyeret kami bagai anjing. Sungguh biadab. Istri Pak Gerson meraung-raung bagai orang gila, berurai air mata. Ia terisak hingga hilang suara. Sang suami mengusap-usap kepalanya, memeluk erat agar ia tenang. Pak Gerson, sekali lagi aku minta maaf karena tidak mau terlibat. Keselamatan keluargaku juga penting. Sekarang aku undur diri sebelum malam semakin larut. Kasno, sudah waktunya kita pulang. Ucapan Pak Salundik membuatku murka. Sebagai orang yang dituakan, sikapnya sungguh memalukan. Pak Salundik beranjak. Ditinggalkannya Pak Gerson dan keluarga yang meratap sedih. Aku buru-buru mengejar, membujuknya agar berubah pikiran. Baru saja beberapa langkah, terdengar suara ketawa cekikikan yang melengking. Rumah juga bergoyang pelan bagai kena gempa, diselingi suara cakaran tak dari mana. Pak Salundik langsung berbalik badan, melangkah tergesa ke kamar Bawi. Hampir saja aku diseruduk kalau tidak menghindar. Dasar orang tua aneh, gumamku dalam hati. Andaikan ia tak punya anak yang cantik, sudah kutinju wajahnya sedari tadi. Di dalam kamar, Bawi terlihat mengerikan. Matanya hitam sempurna, liar dan ganas. Aku merinding dengan apa yang kusaksikan. Apalagi jari-jarinya Bawi mulai berdarah karena terus mencakar-cakar kayu ulin yang menindih kaki mungilnya. Melihat itu, aku ngilu. Melihat itu, sampai-sampai gigiku terasa sakit. Ibunya Bawi mulai terisak. Melihat keadaan sang putri, sang suami merangkul erat, berusaha menenangkan. Ukar bergerak cepat, mengambil ayam di pojokan yang berisik dan ketakutan. Ayam itu segera dirampas oleh Bawi dengan cara beringas. Ayam malang itu terus bersuara memohon ampun, tapi percuma. Bagai anjing liar, Bawi menggigit leher ayam itu hingga putus. Kepala makhluk malang itu menjuntai. Dengan darah mengalir deras ke lantai, satwa itu bergerak-gerak sampai akhirnya membujur kaku kehilangan nyawa. Aku merasa mual. Sewaktu Bawi merobek perut hewan nasi itu dengan gigi, mengunyah daging demi daging dengan tenang. Wajah Bawi belepotan darah, membuat siapa saja yang melihat bergidik ngeri bercampur gilu. Ambilkan air putih, pinta Pak Salundik. Mertua Pak Gerson bergegas ke dapur, lalu menyerahkan segelas air putih pada Pak Salundik. Pak Salundik lantas melangkah hati-hati ke dalam kamar. Lalu ia berjongkok di depan Bawi. Setelah didoakan, air dalam gelas dia minum dan ditahan di mulut hingga pipinya cembung. Piur.
Pasalundik menyemburkan air dari mulut ke wajah Bawi. Sekonyong-konyong, Bawi gelagapan lalu tersadar. Ayam di tangan Bawi terlepas dan ia mulai menangis. "Mama, Bawi takut, Ma. Tolong Bawi." Sang ibu berhamburan memeluk sang anak lalu disusul Pak Gerson ketiganya. Kemudian terisak berwarna air mata, Pasalundik menyingkir, memberi ruang keluarga itu melepas rindu. "Ma, tolong Bawi, Ma. Jangan tinggalkan Bawi. Bawi takut." "Ya, Nak. Ya, Ibu di sini, Nak. Ibu di sini." Aku ikut terharu melihat keluarga ini bisa kembali berkumpul, apalagi si Bawi. Gadis malang itu pasti lega, bisa kembali mendapatkan pelukan hangat dari ayah dan ibunya. Namun ada yang aneh dari Pasalundik. Ia terlihat risau, seolah sesuatu yang buruk segera terjadi. Mulutnya juga terus komat-kamit membaca mantra. Brak! Aku terlonjak kaget. Tiba-tiba saja Pak Gerson dan istrinya terlempar hingga membentur dinding kamar. Keduanya merintih kesakitan. Aku turut membantu Ukar dan mertua Pak Gerson memapa mereka berdua keluar. Setelah itu aku kembali lagi ke depan pintu, penasaran dengan apa yang akan terjadi. Kulihat mata Bawi kembali membulat hitam sempurna. Ia tertawa cekikikan seraya memandang ke arahku dan Pasalundik bergantian. "Pintar, kamu sungguh pintar." Suara Bawi terdengar serak seperti suara seorang nenek tua. Dia mengambil ayam yang tergeletak di depan lalu kembali memakan dagingnya mentah-mentah. "Siapa kamu?" bentak Pasalundik. Bawi tidak merespon. Dia hanya peduli dengan ayam di tangan. Selang beberapa saat, Bawi mendongak ke arah Pasalundik. "Pintar kamu, sungguh pintar dan licik." Aku merinding mendengar tawanya, membuat nyaliku seketika ciut. Aku semakin ketakutan. Sewaktu Bawi perlahan-lahan menoleh ke arahku, sorot matanya yang tajam mengawasiku, memperhatikan dari ujung kepala hingga ujung kaki. Jantungku berdegup kencang dan berdesir cepat. "Ternyata ini pemuda seberang pulau yang akan kau persembahkan untukku, Salundik. Dah dibalas dah, nyawa ditukar nyawa." Deng, tiba-tiba jantungku rasanya berhenti berdetak. "Jangan libatkan dia. Siapa kamu? Kenapa mengenalku?" hardik Pasalundik. Makhluk yang bersemayam di tubuh Bawi kembali tertawa melengking. "Apa yang kau ambil harus dikembalikan. Yang ditawar tidak bisa ditarik lagi. Adat diisi, janji dilabuh. Wahai Salundik, manusia pilihan Sang Hyang." Pasalundik tersentak, lalu mundur 2 langkah, matanya melotot karena kaget. "Kasno, sudah saatnya kita pulang." Pasalundik bergegas keluar kamar dengan wajah pucat pasi. Entah apa maksud ucapan makhluk itu. Aku bergegas mengejar. Pak, Pasalundik." Pasalundik melangkah tergesa dengan bulu terkunci rapat. "Pasalundik, apa maksud Bawi tadi? Apa maksudnya aku jadi penukar nyawa? Pak, Pasalundik." Pasalundik terus melangkah, tidak menghiraukan seruanku. Aku semakin kesal dengan orang tua ini, seperti ada yang ia sembunyikan. Setelah membuka pintu, mendadak Pasalundik terdiam mematung. Kupanggil berulang-ulang, dia hanya diam saja. Aku mulai merasa ada yang janggal karena dia hanya berdiri menatap kosong ke arah luar. Wajahnya berkeringat dan nafasnya terdengar sangat kencang tak beraturan. Keherananku segera terjawab tatkala terdengar suara desis yang sangat kencang. Ternyata tepat di pintu ada ular sebesar pergelangan tangan. Ular berwarna hitam itu meliuk sejengkal demi sejengkal ke dalam rumah. Seiring Pasalundik yang bergerak mundur perlahan, lidahnya yang bercabang terus menjulur keluar masuk mencari sasaran. Kami semua menjadi tegang ketika ular itu sekonyong-konyong memipihkan kepala seperti sendok. Kepalanya mendongak setinggi lutut, bergerak ke kiri dan ke kanan tak ingin celaka. Aku bersiap lari ke arah dapur, namun sial, Pasalundik keburu mencengkeram erat lenganku. Bergerak mendadak,
Dia akan menyerangmu, ujar Pak Saloni gugup. Benar saja, ular itu ganti sasaran. Kepalanya yang pipi kini mengarah ke kakiku. Seketika lututku lemas dan tubuhku tak bisa bergerak ketika taring penuh bisa itu mencuat di mulut ular itu. Di samping, Pak Saloni terus mundur selangkah demi selangkah. Orang tua ini sepertinya sengaja menjadikanku umpan. Dengan cemas, aku berdoa dalam hati berharap selamat. Untung saja doaku langsung terkabul. Dari arah belakang, Ukar datang dengan membawa tombak. Jangan dibunuh, hardik Pak Saluding. Ini Hanjaliwan, bukan kobra biasa. Membunuhnya sama saja cari perkara. Keluarganya akan datang menuntut balas. Gantian, kini Ukar yang gemetaran. Tombak yang ia pegang bergetar hebat hingga menimbulkan suara. Ular itu justru mendekat ke arah Ukar yang ketakutan. Ambilkan garam, pinta Pak Saluding. Semua yang di dalam rumah tidak bergerak, berdiri menahan nafas karena takut. Ambilkan garam, atau di antara kita akan ada yang mati. Kali ini nada suara Pak Saluding meninggi. Mertua Pak Saluding bergegas ke dapur. Mungkin karena ia sudah sepuh hingga sadar diri untuk ambil resiko. Aku mundur hati-hati, melangkah perlahan hingga posisiku kini tepat berada di belakang Pak Saluding. Setidaknya bila hewan ganas itu menyerang, ada Pak Saluding yang menjadi penghalang. Mertua Pak Gerson melangkah hati-hati dan Pak Saluding langsung menyambar toples garam dari tangannya. Hanjaliwan itu semakin parah ketika Pak Saluding mengambil sejumput garam dan merapalkan doa-doa dalam bahasa Dayak. Ular ganas itu menarik mundur kepalanya yang pipi, siap menyerang. Sepasang taring dengan bisa menetes mencuat dari mulutnya yang terbuka lebar bagai pegas. Kepala ular itu melesat cepat menyasar paha Pak Saluding. Kami menjerit histeris dan berhamburan lari ke dapur, meninggalkan Pak Saluding sendirian di dapur. Prak! Seketika ular itu terpental membentur dinding lalu hempas ke lantai kayu. Rupanya lemparan garam berhasil menghantam kepala ular itu tepat sebelum taringnya menancap di paha Pak Saluding. Kami bernafas lega melihat ular itu menggeliat kesakitan. Makhluk mematikan itu meliuk-liuk keluar melewati pintu. Sejurus kemudian terdengar suara tawa cekikikan dari kamar Bawi seiring Hanjaliwan itu menghilang dalam kegelapan malam. Jam yang menempel di dinding menunjukkan pukul 7:30 malam lewat beberapa menit. Malam semakin mencekam seiring berisiknya suara-suara binatang dari hutan. Aku mengucap syukur dalam hati. Setelah yakin kobra jadi-jadian itu sudah benar-benar pergi, tidak ada pembicaraan di dalam rumah karena semua orang masih tegang dan syok. Sedangkan Bawi, ia sudah kembali tenang di dalam kamar meski mulutnya masih mengucap tolong tanpa suara. Aku juga tidak habis pikir dengan isi kepala Pak Saluding. Entah kenapa ia begitu takut dengan sosok itu, sosok Kamiak. Kata-kata yang keluar dari mulut Bawi juga menjadi pertanyaan di benakku. Kenapa aku tiba-tiba tersangkut paut dalam peristiwa ganjil ini? Setelah menghabiskan sebatang rokok, Pak Saluding mengajakku permisi. Kasno, ayo. Nanti keburu malam. Aku mengangguk lantas mengiringi langkahnya keluar rumah meski jengkel. Aku tidak ingin berdebat. Sementara itu, Pak Gerson dan Ukar hanya mengantar kami sampai ke pintu, tidak mau ke dermaga. Ya, aku bisa mengerti kekecewaan mereka karena aku juga kecewa dengan keegoisan Pak Saluding. Ketika menginjakan kaki di pekarangan, malam yang dingin langsung terasa menusuk kulit. Dalam keadaan listrik padam, suasana desa benar-benar sepi. Aku berjalan mengikuti Pak Saluding yang melangkah di depan. Cahaya senter ia sorotkan ke atas sana, kadang ke kiri, kadang ke kanan. Ketika hampir melewati pagar, mendadak Pak Saluding berhenti. Ketika ia berbalik, tanpa sengaja aku menobrok tubuhnya. Dasar Kasno, sungut yang gusar. Aku menelan ludah karena malu. Pak Saluding lantas menyorot rumah-rumah kosong di kiri dan kanan bergantian. Rumah-rumah itu terlihat seram karena tidak ada penghuni, hanya ada gelap dan pengap. Aku bergidik ngeri. Bulatan cahaya senter menyusuri tiap sudut rumah senti demi senti. Entah apa yang dicari. Beberapa kali aku kaget saat cahaya senter menyorot sosok hitam berdiri yang ternyata itu hanyalah pot bunga yang digantung.
Pasalundik lalu menyorot kolong rumah yang gelap. Sepertinya ada sesuatu yang bersembunyi. Aku deg-degan saat samar terlihat sepasang mata terkena cahaya senter. Mata itu bersinar dalam gelap, menyala bagai api. Astagfirullahaladzim. Aku mengucap istighfar saat mata itu bergerak cepat ke arah kami. Aku dan Pasalundik melompat hampir bersamaan karena kaget. Dasar kucing, aku memaki kencang. Kasno ini bikin kaget saja, seru Pasalundik gusar seraya mengelus dada. Setelah agak tenang, Pasalundik kembali menyoroti rumah kosong tetangga Pak Gerson. Kali ini cahaya senter diarahkan ke rumah berlantai 2. Aku jadi ikut penasaran, apa yang sebenarnya dicari? Tatap mataku mengikuti cahaya senter itu menyusuri rumah tua yang terbengkalai. Deg, jantungku berdegup kencang saat di lantai 2 cahaya senter menyorot sepasang tangan di kaca jendela. Jari-jari kurus terlihat tengah mencakar-cakar kaca jendela, menimbulkan bunyi berdecit perlahan. Dari bawah ada kepala muncul hingga wajahnya yang pucat utuh terlihat. Pak, di situ Pak. Panik, aku menunjuk-nunjuk ke arah jendela. Meski tidak terlalu jelas, di jendela itu terlihat samar wajah pucat seorang wanita tengah tersenyum ke arah kami. Wajahnya keriput dan matanya bolong. Pasalundik mematikan senter hingga rumah itu tidak terlihat lagi. Aku mengucap takbir berulang-ulang untuk menenangkan diri. Tubuhku berkeringat meski malam terasa sangat dingin. Perasaanku menjadi tidak nyaman ketika kurasakan ada hawa dingin di bagian tengkuk. Konon kata orang, bila kita merasa udara dingin tiba-tiba, pertanda kita sedang berpapasan dengan makhluk halus. Terdengar suara air menetes. Aku menoleh ke samping. Kulihat Pasalundik hanya berdiri mematung. Ada yang aneh. Kenapa pakaiannya basah dan serba hitam? Deg. Aku ingin menjerit, tapi mulutku terkunci. Kakiku juga tak bisa digerakkan karena mati rasa. Di samping berdiri seorang wanita tua yang menatap lurus ke rumah Pak Gerson. Disinari temaram cahaya bulan, wajahnya terlihat pucat, keriput lagi buruk. Di selai rambut putihnya yang acak-acakan, kulihat ujung bibirnya tersenyum. Aku semakin gemetar ketika dia menoleh secara perlahan ke arahku. Nenek itu seketika tertawa patah-patah, membuat bulu kuduku merinding. Mendadak kurasakan tenggorokan seperti terbakar saat jari-jarinya yang kurus mencekik batang leherku sangat kencang. Brung! Aku hempas tanah. Tubuhku menggelepar bagai ikan terdampar di darat. Cengkraman di leher membuat nafasku sesak dan tubuh berguncang-guncang tak karuan. Suara parau dengan desan nafas mulai memanggil-manggil namaku. Kasno, Kasno. Suara parau itu terus memanggil berulang-ulang hingga ada cahaya terang yang menyilaukan mataku. Kasno, Kasno. Aku tersentak, ternyata itu adalah Pasalundik. Cahaya senter ia sorotkan ke wajahku dan tangan kirinya mengguncang-guncang pundakku. Kasno, kamu kenapa? Pasalundik mendelik. Dia menatapku heran. Kamu ingin bunuh diri, Aku gelagapan setelah kusingkirkan kedua lengan yang mencekik leherku sendiri. Kamu itu kenapa? Apa yang kamu lihat? Pasalundik mengulurkan tangan untuk membantuku berdiri. Setelah berpijak pada kedua kaki, kupukul-pukul pantat guna menyingkirkan debu dan tanah yang menempel. Pasalundik mengerjitkan dahi. Dia memandangku dengan wajah yang bingung. Kamu kenapa? Ada melihat sesuatu? Rantai, Pak. Pasalundik terbelalak. Rantai apa? Enggak, Pak. Enggak apa-apa, Pak. Jawabku terbata. Entah kenapa tiba-tiba saja mulutku ingin mengucapkan kata rantai. Tak ingin keadaan semakin runyam, ku kedipkan mata seraya mengacungkan jempol. Aman, Pak, aman. Tadi tidak sengaja terjatuh. Balasku sambil menggaruk-garuk belakang kepala yang tidak gatal. Ada-ada saja, sungut yang gusar. Kaki kami kembali menampaki jalanan desa yang sunyi, berjalan menuju dermaga di pedalaman.
Biasanya selepas maghrib perkampungan akan sepi, apalagi ditambah pemadaman listrik membuat orang-orang semakin malas keluar rumah. Sejauh mata memandang, hanyalah ada kegelapan. Satu-satunya penerang berasal dari cahaya senter yang dipegang oleh Pak Saludik. Tidak ada lampu penerang jalan, orang berjualan, apalagi orang-orang berlalu lalang seperti di kota besar. Semua penduduk seperti terlelap di dalam rumah masing-masing. Cahaya lampu teplok terlihat samar dari rumah-rumah mereka. Jarak antar rumah yang renggang membuat kampung ini benar-benar seperti desa mati. Patung Sapundu yang berbentuk manusia beberapa kali mengagetkanku. Di terpa cahaya senter aku terlonjak karena kukira ada hantu yang berdiri di pinggir jalan. Apalagi bila angin bertiup, patung-patung itu bergoyang pelan seperti bergerak dan hidup. Untung saja aku berjalan bersama Pak Saludik. Kalau sendirian aku pasti sudah lari sedari tadi. Menghilangkan kesunyian, aku kemudian bersiul sembari mengiringi Pak Saludik yang berjalan di depan. Aku semakin senang saat burung-burung hantu itu membalas siulanku. Mereka bersahutan dari arah rimba dengan suara yang menggema. Seekor burung hantu bahkan mendekat, hinggap dari sandung ke sandung seraya mengeluarkan suara. "Kasno, jangan berbuat yang aneh-aneh," tegur Pak Saludik. Aku tidak peduli, tetap saja aku bersiul. "Kasno!" Bentakan Pak Saludik terpaksa membuatku berhenti. Orang tua aneh, terlalu percaya tahayul, ucapku dalam hati. Aku tahu kamu kesal karena aku menolak untuk menolong Pak Gerson. Seloroh Pak Saludik lagi. Aku tidak bicara sepatah kata pun. Aku terlalu sibuk menendang-nendang batu-batu kecil yang bertebaran di tengah jalan. Sebenarnya aku juga merasa kasihan dengan si Bawi. Jiwa gadis malang itu tersesat di tengah belantara sana. Tapi Pak Saludik menghela nafas panjang lalu kembali berucap, "Tapi kita juga harus sadar dengan kemampuan kita. Jangan sampai niat membantu malah mencelakai diri sendiri." Lanjutnya, akhirnya pria parubaya itu berhenti mengoceh. Entah kenapa aku senang kalau melihatnya kesal. "Pak, kami itu apa?" Pak Saludik bungkam. Aku tahu ia paling tidak suka membahas makhluk halus saat malam hari. "Pak, apakah kami bisa mencelakai orang?" "Kasno, bisakah kau tanyakan pada saat nanti kita di rumah?" jawab Pak Saludik dengan nada tinggi. Kena dia, batinku. Setidaknya aku bisa membalas sedikit kekecewaan Pak Gerson tadi. Perdebatan tak penting itu terhenti saat Pak Saludik memelankan langkah. Dari arah depan terdengar suara yang aneh, seperti suara decak mulut yang tengah mengunyah makanan. Semakin kami melangkah, suara decak mulut itu terdengar semakin jelas. Pak Saludik mengarahkan senternya, mencoba mencari sumber suara. Dia terlihat was-was hingga membuatku juga ikut-ikutan cemas. Kami berdua tertegun saat cahaya senter menyorot sosok hitam yang sangat tinggi. Tubuhnya melengkung ke depan dengan kepala berada di dalam sandung, tengah menikmati sesaji. Pak, itu di sandung. Itu siapa?" Kupukul-pukul pundak Pak Saludik karena rasa takut yang seketika datang. Aku kenal sosok itu. Ya, nenek tadi. Rambutnya putih, menjuntai menyapu tanah. Pak Saludik mundur perlahan dengan bernafas yang terdengar jelas. Pak, jangan dikuyak," bisik Pak Saludik. Seketika aku tersadar. Menurut kepercayaan masyarakat di sini, apabila mendengar atau melihat sesuatu yang ganjil, sebaiknya jangan dikuyak. Maksudnya, jangan digubris atau pura-pura tidak tahu, karena bila dikuyak, hal itu semacam lambaian tangan bagi mereka untuk lebih mendekat. Kami terus melangkah mundur hingga jarak kami cukup jauh. Kami kemudian berbalik dan berganti arah. Allahu Akbar! Aku menjerit sangat kencang. Sosok itu kini berdiri di depan dalam jarak 10 meter. Sangat jelas tubuhnya basah penuh air. Dia menyeringai sangat lebar dengan mata yang bolong. Rambutnya yang putih sangat kontras dengan pakaian serba hitam yang ia kenakan. Jantungku berdegup kencang dan bulu tengkukku langsung berdiri. Kami mundur perlahan saat makhluk itu mulai mendekat. Srek, srek.
Jantungku rasanya benar-benar melorot saat mendengar suara langkah kaki terseret, keringat membanjiri wajah Paselundik. Seiring mulutnya membacakan doa-doa, aku kaget setengah mati ketika ia memukul pundakku. Paselundik kembali berbalik dan aku langsung mengikuti. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nenek wajah hancur tadi sudah berdiri di depan kami. Dia hanya berdiri di tengah jalan, bergoyang pelan ke kiri dan kanan bagai jambandul. Allah, Allahu la ilaha illallah, Allahu la ilaha illallah al-hayyu. Karena takut ayat kursi yang kubaca berputar-putar di situ saja, Paselundik menarik tanganku, membawaku mundur menjauh. Saat sosok itu perlahan hilang dalam gelap, kami kembali berbalik. Kami menarik nafas lega saat sosok itu tidak ada lagi di hadapan kami. Paselundik menyorotkan senternya ke belakang, ke kiri, dan juga ke kanan. Sepertinya nenek hantu tadi benar-benar telah pergi. Tanpa bicara, Paselundik kembali melangkah, menyusuri jalanan desa yang sunyi. Tak ingin tertinggal, aku bergegas menyusul. Namun, kurasakan sangat berat untuk melangkah. Pergelangan kaki terasa sangat panas, bagai terkena bara api. Seketika, aku sadar ada yang tidak beres. Takut-takut, aku menoleh ke arah bawah. Tiba-tiba saja, tubuhku terasa lemas, jantungku deg-degan tidak karuan. Di bawah situ ada wajah seorang nenek yang sedang menyeringai. Kepalanya seolah menyembul dari dalam tanah. Kedua tangannya yang kurus mencengkram erat kakiku. Buh! Aku tersungkur ke tanah. Kurasakan perih di mulut karena bibir yang pecah dan mengeluarkan darah. Tolong! Aku menjerit sangat kencang tatkala nenek itu menyeret tubuhku menuju kegelapan. Kedua siku dan lutut terasa perih karena bergesekan dengan tanah yang penuh kerikil tajam. Tolong! Suaraku menggema ke seluruh penjuru kampung. Jeritku bercampur tangis diiringi sautan burung hantu yang bertengger di atas sandung. Lambat laun, aku tersadar ternyata tidak ada seorang pun yang mendengar jeritanku. Meski sudah berteriak sangat kencang, suaraku bagai hilang ditelan kesunyian malam. Jeritanku kini berubah menjadi rintihan putus asa. Di ujung jalan, cahaya senter Paselundik terus bergerak menjauh. Jangan-jangan dia sengaja menyerahkan jiwaku pada Kamiyak, arwah orang mati yang penuh dendam. Aku menangis, menyadari aku akan bersama Bawi tersesat di dunia para arwah yang bergentayangan. Tanganku mencakar-cakar tanah hingga kuku terkelupas dan berdarah. Kurasakan perih yang menyayat di ujung jari, membuat mataku berair karena nyeri. Serat! Tubuhku diseret tanpa ampun tak kemana. Kedua siku dan lutut bersimbah darah, dagingnya terkoyak penuh pasir dan tanah. Tanganku gelagapan mencari sesuatu untuk berpegang. Berhasil, ya berhasil. Tanganku kini berhasil meraih tiang patung Sapundu. Ku peluk erat patung itu sekuat tenaga. Krek, krek. Tiang ulin itu bergoyang-goyang hebat, bagai pohon dihantam angin kencang. Berurai air mata, ku ucapkan 2 kalimat syahadat. Susah payah aku berhasil berbalik badan, lalu ku ucap takbir sekuatnya. Bismillah, Allahu Akbar. Prak! Setengah tidak percaya, tendanganku berhasil menghantam kepala makhluk itu. Kepalanya berputar-putar di udara, diiringi suara tawa cekikikan yang melengking. Aku bergidik ngeri dan bulu kuduku merinding, berpegangan pada tiang tertatih. Aku bangkit berdiri, tak kuhiraukan rasa sakit. Aku terbirit menyelamatkan diri. Brak! Tubuhku terjungkal 5 kali ke depan karena berlari dalam gelap tak ada pilihan. Aku kembali bangkit dan terjungkal lagi berkali-kali. Tubuhku basah bermandi peluh dan nafas terasa semakin sesak karena terus berlari tak tahu arah. Di belakang, suara langkah kaki terseret terdengar terus mengikuti. Aku membaca Al-Fatihah berulang-ulang karena hanya itu yang kuingat saat ini. Itu pun aku tidak tahu bacaan yang tak benar atau salah karena sangat panik.
Kupacu langkah secepatnya menuju rumah warga yang samar-samar lampu teploknya menyala di dalam rumah. Segera aku meniti tangga teras dan pintunya aku gedor-gedor. Aku berteriak-teriak meminta tolong, tapi tidak ada jawaban. Di kaki tangga, rambut putih menjuntai, terlihat kontras dengan pekatnya gelap malam. Dengan sedikit kasar, pintu kudorong dengan paksa. Pintu terbuka, bergegas aku masuk. Pintu itu langsung kukunci, ku ganjal dengan palang kayu. Ya, aku tersadar rumah ini kosong. Hanya ada beberapa lampu teplok yang menempel di dinding. Brak! Aku melonjak kaget. Pintu digedor sangat kencang, bukan digedor, tapi didobrak paksa. Brak! Brak! Aku mundur selangkah demi selangkah. Sepertinya pintu itu takkan bertahan lama. Suara tawa cekikikan menggema dari luar rumah, sayup-sayup dan berpindah-pindah. Panik dan ketakutan, aku mencari tempat bersembunyi. Aku berhasil menemukan sebuah kamar. Aku bergegas mengunci pintu dan bersembunyi di bawah ranjang. Hening. Suara tawa itu menghilang, tapi kini berganti dengan suara langkah kaki yang terseret. Srek, srek. Terdengar suara langkah berjalan di dalam rumah, membuat jantungku berdetak tidak karuan. Suara tetesan air yang sayup juga terdengar, sungguh meruntuhkan nyali. Suara langkah itu sepertinya mendekat, lalu terdengar suara cakaran di pintu. Suara cakaran benar-benar seperti teror dari neraka, membuat ketakutanku semakin menjadi-jadi. Di kolong ranjang, aku menangis dengan air mata mengalir. Aku meringkuk menahan dingin, tubuhku mulai menggigil. Entah karena takut atau udara di dalam rumah ini memang sangat-sangat dingin. Ya, mungkin seperti inilah yang dialami Bawi, tersesat di dunia orang mati dan dikejar-kejar arwah jahat. Aku sedikit tenang saat suara cakaran di pintu telah hilang. Namun itu hanya sesaat. Kini suara cakaran beralih ke kaca jendela. Aku menutup kuping karena tak kuat lagi mendengarnya. Prang! Kaca jendela pecah, diikuti dengan masuknya kepala nenek itu. Leher memanjang seperti ular, sedangkan tubuhnya berada di luar rumah. Aku menahan nafas saat kepala itu bergerak-gerak ke sana kemari, menyusuri sudut kamar. Lehernya meliuk-liuk, ya benar-benar seperti ular, hanya saja kepalanya kepala manusia. Aku mulai melantunkan surat-surat pendek di dalam hati. Tatkala kepala itu mendekat ke kolong ranjang, Allahu Akbar, aku mengucap takbir sangat kencang. Kepala itu kini persis ada di hadapanku, menyeringai lebar dengan wajah yang sangat keriputan buruk rupa. Kasno, ucapnya lirih. Seketika nafasku sesak dan tubuhku terasa sangat dingin. Kepala itu bergoyang-goyang pelan ke kiri dan ke kanan, memamerkan wajah yang mendadak mengelupas seperti terbakar. Dagingnya meleleh sampai tulang tengkoraknya terlihat penuh dengan darah. Aku benar-benar merasa ngeri. Aku mati kutu, tidak bisa bergerak kemana-mana. Otot-otot tubuhku rasanya lemas, kehilangan tenaga. Kasno, ada diisi janji di labu. Mataku melotot sewaktu melihat barisan gigi tajam di mulutnya yang mengeluarkan darah kental bercampur air ludah. Seret, makhluk mengerikan itu tiba-tiba saja menarik kepalanya keluar. Rambutnya yang menjuntai menggesek lantai hingga menimbulkan bunyi yang menakutkan. Benar-benar pemandangan yang sangat mengerikan. Blah! Pintu kamar itu terbuka paksa. Kini berdiri sosok hitam penuh amarah dengan mata menyala-nyala. Sosok itu bergerak cepat, menarik tubuhku dari kolong ranjang. Ampun Tambi, ampun. Isak tangisku menjadi-jadi. Kasno, ampun. Kasno, ini aku Salundik. Hah? Aku terengah-engah. Ternyata di depanku kini Pak Salundik berdiri. Kamu kenapa? Tidak kujawab, langsung saja kupeluk dia tanpa rasa malu. Aku bersyukur karena masih ada di alam manusia. Risih, Pak Salundik mendorong tubuhku dengan paksa.
Kamu ini kenapa? Hah? Sudah sunat masih saja menangis, sindirnya. Tak kuhiraukan perkataannya. Aku masih sangat trauma dengan apa yang aku alami barusan. Dia lalu menyodorkan sebotol air mineral dan langsung kutenggak untuk menghilangkan haus yang luar biasa. Kamu ini kenapa? Main lari saja ke rumah kosong. Mana tidak ada lampu lagi. Nanti malah dikira maling. Hah? Aku tidak percaya dengan apa yang kudengar. Kuperiksa, tidak ada luka di tubuhku, tidak ada luka lecet maupun bibir yang pecah, semua baik-baik saja. Pak, apa mungkin rohku barusan lepas dari tubuh lalu mengembara ke dunia orang mati? Ah, kamu ini kebanyakan nonton film Wiro Sableng. Pasalunik menjentik kupingku. Tadi itu kamu tiba-tiba saja berlari begitu saja. Ku panggil-panggil malah menjerit. Ku kejar-kejar malah lari semakin jauh. Aku terdiam seraya mengelus-ngelus kupingku yang sakit akibat dijentik. Otakku tidak bisa mencerna apa yang terjadi barusan. Rasanya tidak mungkin aku bermimpi, mustahil juga bila berhalusinasi. Setidaknya sudah 2 kali kejadian menakutkan ini kualami. Makanya, jaga sopan santun di depan sandung. Bersikaplah hormat pada orang yang sudah meninggal. Di sini banyak arwah leluhur. Biasakan belum bahadat. Aku mengangguk-angguk. Meski dicekam rasa bingung, otakku buntu dan tak bisa berpikir jernih. Ya sudah, sebaiknya kita pulang sebelum larut. Nanti dikira maling, malah bahaya. Ajak Pasalundik. Inggi Pak, jawabku lirih. Pasalundik memapa tubuhku, membantuku berdiri. Kami berdua kemudian melangkah ke arah pintu depan. Jalanku begitu lambat karena aku rasakan pundak sangat berat. Aku terpaksa berjalan sambil membungkuk. Mungkin karena kelelahan berlari, ujarku dalam benak. Kenapa? Kok lambat? Kayak pengantin saja. Iya Pak, masih kecapean. Balasku asal saja. Sambil berjalan, Pasalundik menyorotkan cahaya senter ke segala penjuru rumah. Entah apa yang dicari, tapi aku merasa rumah kosong ini angker. Begitu menjejakkan kaki di teras, Pasalundik menatap tali jemuran yang membentang di antara 2 tiang. Ia lalu menoreh ke arahku seraya tersenyum. Kasno, bagaimana kalau tanganmu keikat saja? Lalu kutarik biar tidak kabur seperti tadi, kata Pasalundik dengan senyuman lebar. Hah? Aku menghela nafas panjang, tapi juga tak bisa mengelak. Bagaimanapun juga, saat ini aku merasa lebih aman jika dekat dengan Pasalundik. Terserahlah Pak, jawabku tidak bersemangat. Entah kenapa, aku setuju dengan ide konyol itu. Yang pasti, punggungku terasa semakin lama semakin berat hingga tanpa sengaja terlihat bayangan samar-samar terpantul di kaca depan yang gelap itu. Di kaca itu terlihat samar seorang nenek tengah bergendong di punggungku. Puji Liau, busiku dalam hati, sepertinya ada makhluk halus yang menempel di tubuhku. Selesai. Oh, luar biasa kisah dari Ahmad bin Bella atau Bang Beben. Keren banget kan. Udah mulai banget ya, darknya ya, dan ciri khas Bang Beben tuh dia ngebuat suasana tuh kayak bener-bener apa ya, kita kayak ada di situ gitu loh, kayak keseret-seret juga. Aduh, bagaimana akhirnya Kasno dan Pasalundik ya, ini Pasalundik nyerah, bukan nyerah sih, dia tidak mau ikut campur karena akan berbahaya juga bagi keluarganya. Tapi makin penasaran nih, Bang Beben ini kan nggak bisa ditebak nih kan kisah-kisahnya, jadi masih belum tahu nih, ini yang salah siapa nih, Dehenka, Salundika, dan Kasno, apakah dijadikan tumbal atau bagaimana. Pokoknya teman-teman jangan sampai ketinggalan besok untuk part ketiganya. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bang Beben atas izinnya untuk kami bisa membawakan kisah yang luar biasa ini. Dan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like atau tombol jempol, boleh juga dibantu di share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan sekali lagi buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, yuk diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan
di akhir kata. Saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.